Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Firman dari H2 Auto Concept. Oh ya, teman-teman jangan lupa share, like, dan komen YouTube H2 Auto Concept, dan jangan lupa juga follow IG H2 Auto Concept. Ya, hari ini gue akan mengulas satu unit mobil MPV. Apa itu jenisnya? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan sang owner. Oh ya, jangan berlama-lama lagi, kita ngobrol lagi langsung sama sang owner dari mobil MPV yang di belakang gue ini, dengan Om Andi. Om Andi. Ya. Oh ya Om, sebelum ngulas lebih banyak nih tentang modifikasian mobil lo nih atau apa, ini basicnya mobil apa nih Om untuk mobil lo ini di belakang gue ini? Oke, basicnya ini mobil saya ini Nissan Evalia 2012 XV ya. Matic manual Om? Matic. Oh Matic. Iya, betul. Dari 2012 Matic ya Om ya? Iya. Dan warna pun standar dari dulu, warna Standar, hitam ini warna Om ya? hitam, betul. Oh gitu, siap ya. Tadi mobil Nissan Evalia tahun 2012 tipe XV ya Om ya? Tipe XV. Nah itu kan sebetulnya kalau dilihat tuh jarang banget Om. Kalau selama ini gue lihat di acara-acara event kontes atau apa tuh kan mobil Evalia tuh jarang dimodif ya Om. Mungkin Iya. di negara sananya atau apa memang lebih buat ke berniaga atau mungkin sulit untuk dimodifikasi atau apa. Nah makanya gue ngelihat di sekilas IG lo atau apa Om, kok ini ada beda nih, kenapa Evalia kok dimodif gitu loh Om. Nah boleh nggak ceritain Om, modifannya apa aja nih untuk di Evalia lo nih Om? Oke, kita bermula dari story dulu ya. Ya Om, siap. Story-nya sebenarnya gini, waktu itu mau beli mobil itu untuk dagang sebenarnya awalnya ya. Oh si Evalia ini sebetulnya buat dagang? Betul, buat dagang tadinya. Saya kan bekerja di bidang online shop juga dulu. Oh berarti bukan mobil didagangkan tapi buat berniaga ya, Buat untuk berniaga, antar barang atau apa yang oh betul, gitu, awalnya. siap. Namun kemarinya kesini-sininya itu sudah tidak dipergunakan. Oh gitu? Sudah tidak dipergunakan sehingga akhirnya ada inilah apa namanya, ada spek dikit buat untuk dimodifikasi supaya lebih nyaman, supaya lebih enak dan bisa dilihat lebih apa ya namanya ya. Jadi pusat perhatian. Betul. Oh jadi lo mobil untuk yang tadi lo berniatnya untuk berdagang atau apa, lo udah ganti dengan mobil yang lain karena lo udah srek, gue pengen modif nih mobil ini ya Om ya. Betul. Dengan siringnya berjalan, lo akhirnya untuk modifikasi. Nah untuk awal nih Om, karena kan untuk sekelas MPV ini kan jarang sekali kita untuk modifikasi atau apa, dan apalagi lo pilihannya itu untuk kategorinya Nissan Evalia, sedangkan di tahun 2012 itu banyak ya beberapa brand yang sesama MPV dan pintu geser atau apa. Nah, apa konsep yang lo pikirkan saat lo bangun sebuah Evalia gitu Om? Kebayang di kepala saya sih cuma satu sih Om. Awalnya Evalia ini adalah sesuatu mobil yang bisa dibilang jarang banget dimodifikasi. Bener. Sehingga saya mikir awalnya kok ini orang-orang sedikit sekali ya yang memodifikasi. Akhirnya berusaha untuk mencoba. Awalnya mencoba dulu. Selain saya punya curiosity yang tinggi, saya juga punya background tuning juga. Oh, gitu. Jadi sehingga pengen diaplikasikan lah ya? Betul, pengen diaplikasikan. Dan ini sebuah tantangan sebenarnya. Oh gitu? Sebuah tantangan. Mobil yang jarang dimodif, harus gue modif gitu loh? Caranya ya mungkin memodifikasi ya, ibaratnya standar-standarnya mungkin ganti pelek dulu ya. Ganti pelek racing dulu. Ya dipotong atau ganti coilover gitu Om ya? Dipotong terus di coiloverin gitu kan. Nah, mulai dari situ kayaknya ketagihan terus. Memang kalau modif itu ketagihan Om, nyandu Om. Betul. Nah berarti untuk awal modif dari beli itu mobil memang sempat dibuat usaha dulu Om, berapa tahun? Enggak lama sih. Oh nggak lama? Enggak lama, cuman hitungan bulan. Habis itu mobil ini langsung stuck di rumah, nggak sering dipakai karena kebetulan punya unit baru. Oh gitu. Punya unit baru untuk dipakai dagang gitu. Oh jadi bener-bener mobil yang memang khusus untuk buat angkut-angkut atau apa Om akhirnya belinya ya Om ya? Betul. Awalnya itu. Akhirnya diprioritaskan ini mobil, udahlah gue modif nih atau apa ya Om ya? Berarti kalau untuk dari rentan waktu dari Om beli dari awal modif sampai sekarang itu aja Om konsepnya, atau sempat gonta-ganti velg? Iya, saya ganti velg mulai dari awalnya mungkin ada modifan kayak misalnya contoh anak-anak pada main stance ya gitu kan, main stance. Sekarang yang seperti terlihat ini kita pakai konsep racing look kan gitu ya. Nah, basicnya sih saya seneng sama mobil diparkir cantik. Jadi Ketimbang
dipakai. Oh, jadi ibaratnya lu tipikalnya tuh orangnya saat mobil itu parkir lu mau jadi pusat perhatian, untung-untung ada yang foto sebelah mobil gua gitu pas lagi keluar atau apa. Oh, iya, jadi ketika diparkir cantik itu satu kepuasan tersendiri lah. Benar. Kepuasan tersendiri untuk sebagai modifikator. Kan macam-macam ada orang yang mau modif karena dia mempergunakan mobil itu dengan durasi yang tinggi, seperti mereka mau pakai buat touring, ya modifnya mungkin stylenya lebih touring gitu ya. Sementara kalau saya sendiri lebih ke style mungkin sedikit lebih ceper, sehingga akhirnya menggunakan visi dan konsep itu lebih ke parkiran gitu loh, ke parkiran mahal. Jadi pusat perhatian. Pusat perhatian. Oh gitu, siap. Nah, untuk hal modifikasi nih apa aja nih Om yang udah dilakukan si mobil Nissan Evalia ini Om? Oke, kalau ngomong itu saya mungkin buat tampilan notebook ya, mungkin tampilannya saya lebih ke mungkin cuman pelek aja, terus sama body kit gitu kan. Coilover gitu. Coilover, ya paling itu aja sih. Nah, kalau untuk body kit ini OEM-nya dari Nissan Evalia atau memang lo rancang? Sebenarnya gini, ini pesen ke Osaka. Oh gitu? Iya, saya berarti langsung ekspor Om ya? Iya, ekspor ke Osaka. Dan kebetulan impor ya? Iya, diimpor. Impor dari Osaka. Itu Type Cyclone, Nissan Type Cyclone, tapi bikinannya Okinawa. Oh, jadi memang sebetulnya lo mengubah si Nissan Evalia ini sebelum lo menemukan sebuah konsep, lo searching untuk aliran di Jepangnya tuh seperti apa Om ya? Betul, satu itu. Kedua, pada zaman itu buat pembelian body kit itu sangat sulit buat Evalia ya. Kenapa tuh? Untuk biaya masuknya atau? Bukan. Biasanya kan kalau mobilnya brandnya Honda, Toyota, kan banyak yang jual. Banyak, pasti di Indonesia aftermarketnya banyak banget. Sementara buat Nissan Evalia itu sulit, sehingga ketika tiba-tiba ada ya bentuknya fiber kan gitu ya. Tidak ada yang ABS, plastik atau apa karbon dan segala macam kan gitu. Nah, saat itu memang sulit, sehingga akhirnya saya coba kontak ke Jepang, lalu menemukan order langsung ke sana. Kalau ngomong harga nggak usah diomongin, agak sulit. Agak sulit diterima ini akal sehat soalnya harganya. Untuk sebuah body kit ya? Untuk sebuah body kit. Tapi ini udah berapa tahun nih Om untuk body kit ini lo gunakan? Body kit ini saya pakai dari 2015. Oh, berarti sudah hampir 8 tahun yang dipakai. 8 tahunan belum pernah ada repair dan segala macam sih. Oh, berarti memang apik banget lo untuk si mobil tersebut ini Om ya. Dan durability-nya tinggi sih memang. Oh, sebetulnya buatan made in Japan itu kualitasnya bagus banget atau kualitasnya bagus banget sih. Berarti dari tampilan eksterior atau apa lo itu kaki-kaki itu kaki-kaki atau apa. Iya, ngomongnya. Untuk interior apa aja tuh yang diubah Om biasanya Om? Kalau interior saya lebih ke sound clarity ya Om ya. Sound quality. Jadi saya mainnya di clarity aja. Jadi ekspektasi saya itu adalah di kuping saya, bukan di penglihatan saya. Oh gitu. Ya, kalau di penglihatan kan kita main kosmetik ya Om. Iya, benar. Kalau saya pribadi desainnya seperti apa atau betul. apa. Saya mainnya di quality sound. Jadi suara itu serasa pengennya tuh serasa di bioskop kayak home theater. Iya. Gitu. Memang untuk sound quality kan memang itu yang dicari atau apa gitu. Iya, betul. Berarti kalau untuk ubahan dalamnya itu lo main-main untuk subnya nggak terlalu repot-repot, nggak terlalu yang gimana tampilannya atau apa, tapi memang lo menciptakan sebuah mobil yang lo modif dengan pusat perhatian orang saat yang tadi lo bilang di parkiran, tapi tetap nyaman, terus nggak berat atau apa gitu. Dan saat lo berkendara kemacetan atau apa, lo menikmati sebuah suara alunan musik yang enak didengar banget atau apa itu Om. Oh iya, siap aja sih. Kalau sub pakai berapa Om? Kalau sub saya pakai yang 12 inch sih. 12 biji. Speaker? Kalau speaker saya speaker buat mid sama low itu saya pakai 8 biji. 8 biji? Iya, 8 biji. Itu termasuk yang di pintu, ada yang di bawah kolong, tempat duduk, ada yang di belakang juga barengan sama sub. Gitu. Untuk head unitnya? Head unit saya pakai Pioneer jadul. Saya pakai Pioneer jadul, nggak tahu kenapa saya kurang suka sama yang terbaru sekarang gitu. Saya kurang suka karena di Pioneer itu semuanya sebenarnya sudah ada sih. Fitur-fiturnya udah canggih lah. Udah cukup canggih. Memang udah diciptakan seperti itu. Dan harganya juga kan memang kompetitif lah.
Ya agak sedikit lebih mahal lah menurut saya sih. Oh gitu? Iya. Sekarang head unit sekarang 700.000, 600.000 ada. Kita beli 4 juta kan zaman dulu kan. Oh iya iya benar, kan? Benar. Betul. Di zaman dulunya. Zaman dulunya. Sekarang berapa gitu. atau apa ya? Dan ya seperti balik lagi daya tahan dan durability penggunaannya kan lebih baik sebenarnya kan. Iya. Berarti kita spare money lebih banyak, tapi kita memakainya untuk jangka lebih panjang, bukan untuk ada yang baru lagi, ada atau apa gue ganti atau apa Om ya. Berarti memang lebih mengubah kualitasnya. Karena basic kenikmatan yang saya cari kan sebenarnya di kuping kan, bukan di mata. Benar, gitu. Benar. Nah, berarti tadi udah di audio, sudah di sektor eksteriornya tadi ke body kit atau apa. Nah, untuk segi performa itu di Om oprek nggak nih Om? Iya, karena ada yang bilang Nissan Evalia ini kayaknya torque-nya, speed-nya kurang ya katanya ya. Mungkin dikarenakan Nissan Evalia ini adalah tipe mobil yang menggunakan FWD ya. Oh gitu. Gitu ya. Jadi ketika FWD itu buat tenaga memang dia sedikit kurang sih. Berat ya Om ya? Agak berat, apalagi dengan yang Matic lagi. Iya, sudah Matic, bodinya 2000 kg lebih ya kan, ditambah dengan cc yang cuma 1500. Sementara mobil 1500 saya biasanya udah mobil sedan lah biasanya kan gitu ya. Sementara ini mobil MPV gede banget, berat lagi kan 1500, sehingga saya ada perubahan sedikit tentang masalah engineering ya, masalah engine-nya. Saya menggunakan open filter saat ini ya. Pakai merek apa tuh Om? Saya open filternya sekarang menggunakan, sorry saya lupa. KN pakai KN. Iya, pakai KN. Kebanyakan produknya saya pakai KN. Terus ininya namanya pipe-nya custom sendiri ya. Pipe-nya custom. Terus ada saya pakai selang-selang Samco biar supaya bisa dibelokin gitu kan, ada perubahan itu. Terus saya coba pakai busi racing ya kan, yang udah pakai double iridium tapi bukan punya bawaan Nissan bukan. Terus ditambah dengan saya sudah menggunakan OCT, udah pakai kompresor. Lalu apalagi ya, ada penambahan sedikit. Seperti saya pakai ground strap, itu bikinan saya sendiri saat ini. Ground strap itu buat apa tuh Maaf? Ground strap itu kalau boleh tahu ya, ground strap itu bertugas untuk memaintenance mesin agar menjadi lebih baik atau performanya bisa kembali seperti bawaan barunya gitu loh. Itu si kabel berarti kelistrikan kabel kelistrikan. Ya, jadi ada beberapa part di dalam mesin itu dia itu bila dialiri oleh listrik itu akan kinerjanya akan lebih baik sebenarnya. Jadi kenapa waktu di awal saya menggunakan ground itu saya eksperimennya ya. Rencananya itu dikarenakan saya melihat kok mobil-mobil balap pada menggunakan ground strap. Gunanya apa sih? Itu kan kabel-kabel aja kan awalnya itu ya. Terus saya coba lihat di beberapa online shop mereka menjual kan. Saya coba Om. Satu-satu saya coba Om. Jadi eksperimen sendiri nih Om ya? Awalnya saya beli jadi. Oh beli jadi. Awalnya beli jadi. Beli salah satu brand lah ya? Iya dari satu brand di online shop. Saya coba beli jadi. Nggak ada ngaruhnya gitu loh, tidak berefek gitu. Nah, gue juga dulu pernah Om, sebelumnya gue pernah punya Evalia juga tadi yang tadi lo bilang juga Om, ya, maksudnya larinya agak berat atau keras atau apa, dan tadi gue juga mencoba beberapa brand-brand kabel-kabel atau apa gitu loh. Gue tidak merasakan impact yang begitu besar banget gitu loh. Ya mungkin tadi yang seperti lo bilang tadi pas di awal atau apa ya, mungkin mereka hanya menjual atau apa, dia mengusulkan sebuah mobil A, tapi si mobil ini tuh belum tentu cocok atau apa kali Om ya? Bukan, masalahnya bukan di situ. Ternyata dari material Om. Oh gitu. Jadi ketika kita menggunakan kabel yang tidak baik ya, itu ujung-ujungnya ya tidak berguna. Oh gitu. Iya, dan itu ternyata ketika kita tes di multimeter pun tidak menghasilkan apa-apa gitu. Tapi ketika kita menggunakan kabel itu yang berfungsi dengan baik, ya kan, pemasangannya atau mungkin assemblingnya baik, itu dia akan mengeluarkan output yang bagus. Dan itu saya ketika mencoba untuk merakitnya dan mengeksperimenin itu semua dengan baik, dan hasilnya ternyata baik. Di pasaran pun ternyata bagus. Tapi ini ada tapinya nih. Tapi ternyata budgetnya bisa 10 kali lipat yang dari harga si online.
Oh gitu, karena Ya. kan kembali lagi kan eksperimen dan Om menentukan memang kabel yang bukan Om lebih ke barang ini cepat kejual, Enggak, karena tapi menjaga kualitas. bukan, harganya dari materialnya udah mahal. Dari materialnya udah mahal. Tapi akhirnya sama Om tuh diproduksi atau Saya produksi, Oh, produksi. saya produksi sampai akhirnya banyak anak pengguna mobil, kebanyakan sih anak komunitas Om yang menggunakan. Ketika mereka membutuhkan mungkin sekitar mungkin consumer saya sekitar 70%-nya itu adalah mobil Nissan. Sisanya mungkin mobil Brand-brand yang di lain luar lah. brand yang lain seperti itu. Karena saya berkutat di komunitas tersebut kan. Oh, gitu. Komunitas di Nissan itu. Di salah satu komunitas Nissan ya Om ya? Ya. Yang ada khusus Nissan Evalia. Betul, salah satu komunitas betul, atau apa. seperti itu. Nah itu ubahan-ubahan yang sudah Om lakukan di sektor mesin ya Om ya? Ya sebenarnya ada lagi sih Oh, gitu. ubahan-ubahannya. Sementara saya sendiri kan udah berkali-kali ganti Proxys remap di ECU mobil saya ini. Ya itu juga eksperimen juga gitu kan. Oh jadi sebetulnya mobil ini niatnya modif, terus akhirnya lo eksperimen, ya akhirnya jadi lo buat produksi suatu brand lo sendiri atau gimana? Iya, jadi akhirnya ya sekarang saya punya brand sendiri. Oh, gitu. Kalau khusus buat kalau buat khusus buat parts, saya punya Defton Merchant Parts. Defton Motion Part. Ya, Itu jual Defton di mana? Merchant Parts. Jual- Saya menjual lewat online. Oh di salah satu e-commerce. Salah satu e-commerce online, betul. Oh gitu ya, seperti Terus, yang gambar oren atau betul. apalah ya Om ya. Sekarang saya buat di remapping, tuning engine, itu saya punya Defton. Oh gitu. Oh ya Om, kalau boleh tahu nih nanti mungkin subscriber gue atau follower gue pingin tanya-tanya lo atau apa nih di IG lo di apa nih Om? Untuk IG, di IG pribadi atau IG usaha lo atau apa? Ada, nanti tinggal dinin aja. Di deskripsinya Om ya nanti ya, di nanti yang saya tadi Om kasih. sebutin atau apa. Betul. Berarti nanti untuk tanya-tanya untuk masalah yang tadi Om Dev jelaskan itu nanti ada deskripsi di video ini tersebut. Betul, betul. Nah, Oke, berarti setor mesin itu yang lo ubah atau apa Om ya. Nah, dulu tuh gue sempat Om pakai mobil ini atau apa, gue sempat 2 tahunan lebih atau apa Om gue pakai apa ya, satu memang agak lumayan berat atau apa, boyo atau apa buat tanjakan dan boros nih mobil nih Om gitu loh. Dan gue bingung nih harus diapain mobil atau apa gitu loh. Nah sebetulnya untuk Nissan Evalia ini untuk standar aja loh, itu berapa sih? 1 banding berapa untuk segi bensin? Standarnya Evalia itu dari bawaan sebenarnya itu 19 110. 19 110. Iya, 19 110. Tapi kita bisa meningkatkan kinerja mesinnya, efisiensi mesinnya dengan cara mungkin ya menggunakan pertama ya, pertama itu. Terus yang kedua mungkin ada part-part dari e-commerce yang bisa kita pergunakan untuk mengefisiensikan si mesinnya dan menambah tenaganya termasuk. Berarti yang part-part tadi yang lo sebutin itu juga selain menambah performa juga menambah untuk segi efisiensi bahan bakar yang dikonsumsi Om ya? Iya betul, bahan bakar dan efisiensi. Dengan udah tadi yang udah secara gamblang nih lo ceritakan untuk masalah sektor mesin di Nissan Evoque ini nih, yang tadi lo bilang 19 atau 110 dari segi standar, berapa saat ini Om bensin lo untuk konsumsi? Saat ini kalau di kota dalam keadaan macet saya bisa 1:14. 1:14 macet ya. Sama kayak macet. mobil LCGC Om ya? Iya hitungannya, betul, Om ya? 14 agak lancar bisa di 1:17, 1:17. Apalagi luar kota. Kalau luar kota saya pernah sampai paling tinggi tuh 1:27. 1:27 ada salah satu City Car dari salah satu brand itu 1:27 itu. City Car tuh ada yang segitu tuh. Berarti dengan bobot segini yang orang pandang berat atau apa, konsumsi bahan bakarnya lebih boros atau apa, tapi di tangan Om Dev ini bisa jadi lebih hemat, lari lebih enak. Untuk segi tanjakan gimana Om? Kan kadang-kadang kalau kita mungkin biasa Om jalan-jalan deket atau apa, kita ke Bandung nih Om. Misalnya kalau saat apalagi nih Matic ya, saat tiba-tiba kita lagi kebut, terus ada mobil berhenti. Nah itu kan kalau segi untuk mobil Matic kan agak lama tuh naiknya. Nah dengan lo ubahan ini tuh gimana untuk performa langsungnya Om? Gini,
Ketika ditanjakan, saya kan pernah juga menggunakan mobil ini untuk dipergunakan ke jalan yang ke arah puncak lah ya. Terjal. Itu kan tanjakan macet lagi kan gitu ya. Terjal. Berarti sempat berhenti juga pas lagi nanjak kan gitu ya. Memang ketika standar itu rasanya akan ada delay gitu. buat naik. Tapi kalau dibilang nggak kuat, saya nggak setuju. Kenapa? Evalia ini adalah salah satu mempunyai transmisi yang cukup kuat. Kenapa? Gitu. Gearboxnya itu lebih gede daripada Livina kan? Oh gitu. Iya dong, disesuaikan dengan bodi mesinnya. Oke, mesinnya sama Livina, HR15DE, betul. Tapi transmisinya ada yang beda. Tidak sama seperti yang dipergunakan Livina, gitu loh. Jadi dia gearboxnya lebih besar daripada punya Livina. Sehingga ketika ada tanjakan, dia tetap masih bisa jalan. Kalau sampai ada yang tidak jalan, berarti ada masalah. Berarti kan ada masalah sama transmisinya, betul. Kalau sehat enggak, masih walaupun dalam keadaan delay ya. Delay itu ketika masuk gigi, digas tuh nggak bener-bener langsung naik sih. Dengan muatan full loh itu Om? Iya, dengan muatan full. Tapi setelah saya modifikasi seperti ini, rasanya ya kayak sedan sih. Oh gitu? Kayak sedan saya pakai sendiri, kosong sih, enak. Walaupun dalam keadaan full muatan mungkin ada 7 orang gitu ya misalnya. Itu tetap bisa nanjak. Bahkan baru-baru ini saya sempat dapat permasalahan. Waktu itu koil saya pincang satu. Oh gitu. Koil saya itu udah susah tuh kalau udah koil pincang tuh udah. Saya pernah ngalamin itu. Dan itu berbet. Dan itu disentul. Waktu itu ada tanjakan kita mau ke arah Hambalang. Iya. Itu ada beberapa tanjakan yang menurut saya harusnya butuh performa mesin yang sehat banget. Harusnya menurut saya ini mobil nggak bakal bisa naik karena kepincangan si koil tersebut. Betul. Ya? Akhirnya tapi ternyata tidak ada kesulitan juga. Tidak ada kesulitan juga. Masih bisa nanjak juga. Karena waktu itu kalau mau perbaiki di jalan, saya kehilangan konvoy. Oh gitu. Iya, saya kehilangan konvoy. Satu kehilangan konvoy atau enggak teman-teman akhirnya meninggalkan atau enggak akhirnya berangkatnya ditunda. Betul. Gitu loh, ya. Akhirnya saya coba untuk memaksakan mobil ini jalan sampai akhirnya berada di atas. Sampai ke tempat finish lah, finish satu tempat acara tersebut ya. Memang kuat, nggak ada masalah. Walaupun koil pincang. Waktu itu koil pincang di sebelah kiri. Jadi gini loh. Berarti sebelah kiri nomor 4 lah paling Om ya. Iya, nomor 4. Nomor 4. Kalau kita ngomong mobilnya berada di sini, posisinya berarti dia sebelah kiri. Biasanya kalau di mobil itu koil yang ada di sini tuh itu dia mainnya di RPM kan. RPM 0 ke 4000 itu dia yang berkuasa tuh. Nah, terus yang kedua mainnya di 4000 ke 7000 yang berkuasa yang di tengah. Gitu loh. Jadi udah ketahuan. Jadi kalau pincang di awal mobil mau mati, udah pasti nomor 1. Dan sebetulnya resiko Om dengan busi pincang kayak gitu tuh resiko bisa jebol nggak sih mobil tuh? Lu paksakan dengan tanjakan dengan ya lumayan kayak ibaratnya kan tuh sama aja kayak orang setengah kecekek ya Om. Betul, betul. Tapi gini sih kalau menurut saya pribadi ketika menggunakan mobil dengan koil pincang selama tidak dipergunakan jarak jauh, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tidak terlalu itu banget ya. Iya, ya ini kan emergency ya. Kalau emergency dan urgent kan ya mau nggak mau kan kita harus nyari tempat aman untuk bisa memperbaiki mobil ini. Iya, berarti selain lo takut ditinggalin atau apa, lo udah ngambil siap-siap resiko nanti kenapa-napa dengan mobil tersebut ya sebetulnya Om. Tapi sebenarnya berarti dengan tetap biasanya kan kalau untuk ada koil pincang atau kan lari lebih lambat atau lebih berat atau apa, mungkin dengan penambahan part-part yang itu mungkin lebih membantu Om yang sangat membantu ya Om. Sangat membantu. Jadi membantu. Buat teman-teman atau apa kalau mau ubahan mobilnya yang nggak perlu ekstrim banget bisa datang ke Om Dev, nanti untuk alamat ada di deskripsi di video ini. Mau tanya-tanya juga nggak apa-apa Om ya? Silakan. Nggak langsung membeli atau apa nggak apa-apa. Free of charge kalau buat nanya. Free konsultasi. Nah, beliau pun juga untuk audio pun bikin sendiri Om ya? Bikin sendiri. Jadi saya saat ini lagi ada garap buat CR-V. Oh gitu. Jadi beliau selain bisa untuk tuner mesin juga bisa tuning untuk audio Om ya. Betul. Jadi udah paket lengkap lah atau apa. Jadi teman-teman mau memodifikasi memang sektor mesin, segi audio atau apa, itu bisa langsung datang nanti ke Om Dev atau apa, nanti bisa follow IG-nya atau langsung DM IG-nya, nanti ada di deskripsi di video tersebut. Iya. Nah, apalagi Om untuk ubahan itu aja nih Om ya untuk ya mungkin semua. Nggak terlalu banyak sih. Menurut saya ini mobil cukup nyaman ya? Cukup bertenaga saat sudah dimodifikasi seperti ini. Karena pada awalnya kan ketika kita memodifikasi ada satu hal di kepala kita kan.
yaitu apa? Ketidakpuasan. Benar. Betul kan? Berarti nanti ada ubahan dong, Om? Ada ubahan lagi nggak nih mobil? Insya Allah saat ini masih gini dulu. Ini aja? Ini udah puas saya. Oh gitu? Udah puas. Paling cuma ganti velg lagi lah, Om ya? Mungkin ya. Mungkin bosen ya. Kalau ngomong velg kan ngomong selera ya, bosen ya. Atau nggak gasruk lah ya? Ya gitu. Oke, saya sih cuma himbau aja. Masukan. Ya, untuk kawan-kawan yang pengguna MPV belakang ini, mobil apapun bentuknya, jangan takut sama teknologi. Karena teknologi itu memang ada diciptakan untuk memudahkan kita untuk menggunakan barang tersebut gitu loh. Nah, satu yang saya baca ketika mobil tersebut sudah menggunakan teknologi apapun bentuknya, mobil itu kalau enak dipakai, nyaman dipakai, itu nggak capek makainya. Itu aja sih. Iya benar-benar. Dimana satu sisi udah nyaman, hemat, enak, atau apa segi performa udah Yahut lah atau apa, iya, betul. Konsumsi BBM juga oke, atau apa apalagi sekarang BBM lumayan tinggi atau apa Om ya. Iya. Nah, untuk modifikasian Om tidak ada untuk ubahan lagi sama sekali untuk kedepannya atau apa, berarti ini Om akan pakai lama nih karena udah jatuh cinta banget di sini Nissan Navella ini. Kayaknya sih belum ada rencana jual sih. Oh gitu, jadi tetap pertahankan mobil ini, paling ubah-ubah si velgnya aja. Ya mungkin nanti ada perubahan velg, entahlah ya, mungkin apakah warna, bosan saya sama hitam kan, saya mau ganti warna lain. Karena gitu udah 11 tahun ya Om warna ini Om ya. Dan belum pernah disiram sama sekali nih Om? Belum di sol-sol pun atau apa? Belum pernah. Oh berarti memang apik banget nih Om Dev untuk pakainya, turun mesin pun tidak pernah sama sekali atau apa ya Om ya? Alhamdulillah, kalau turun mesin saya pikir gini, di 2019 setelah saya menggunakan alat-alat yang ada di mesin saya pikir sudah saatnya saya turun mesin, ya kan? Oh berarti nge-refresh. Sudah saatnya refresh aja ya, biar lebih enak aja si mesinnya ya. Lalu tiba-tiba ketika ketika diturun mesin, akhirnya si mekanik bertanya sama saya, ini saya dikerjain Mas, dia bilang. Ini mobil nggak perlu diturun mesin juga begini udah bagus nih, dia bilang. Oh berarti si blok, si headnya atau apa itu bersih Om? Iya, itu termaintain dengan baik oleh ground strap. Oh ya gitu, kan? Dari produk-produk Om tadi itu ya? Iya, kayak OCT, oil catch tank yang saya pergunakan. Itu tuh mereka ternyata menganggap mesin saya itu dalam keadaan ini kayak mobil keluar dari dealer, kayak dari pabrik gitu, dari dealer gitu loh. Jadi menurut mereka itu sesuatu yang ngapain sih gitu datang ke bengkel bongkar mesin buat apaan gitu loh, kalau cuman ada rencana mau dituning atau apa segala macam. Saya pikir kan di awal mungkin ada sludge-nya ya kan, mungkin ada keraknya ya kan, ada debunya segala macam, itu mau dibersihin. Ternyata tidak ada sama sekali ketika dibuka. Ibaratnya kalau kata bahasa sekarang orang tuh ngeprank mekaniknya Om ya atau apa. Setelah 7 tahun itu kan kita harus refresh mesin kita kan. Oh untuk standar mobil tuh pemakaian 7 tahun tuh harus refresh lagi mobil. Menurut saya di atas 5 tahun memang harus refresh. Harus refresh dulu, karena apa? Turun setengah lah hitungannya Om ya. Ya kan kita nggak tahu di perjalanan kita mempergunakan mobil oli atau apa. Oli, apakah itu oli palsu yang pernah kita pergunakan atau kita telat oli, ya kan? Sehingga akhirnya jadi lumpur. Nah itu bisa terjadi, dan itu mungkin mesti harus dicek juga. Dan gitu. Dengan berjalannya waktu lo 7 tahun itu benar-benar bersih tuh, tidak ada clean ya? Clean, sama sekali nggak ada jelaga, nggak ada sludge oil, nggak ada kotoran, nggak ada baret, nggak ada apalah segala macam. Nah berarti untuk penggunaan si part-part lo ini untuk semua mobil bisa Om ya? Bisa, bisa. Semua. Untuk tahun apapun mobilnya bisa. Tahun 80-an atau apa, teknologinya masih teknologi yang biasa atau teknologi nggak tahu, bisa Om ya? Tapi artinya gini sih, penggunaan part-part yang saya pakai saat ini itu lebih baik ke mobil yang sudah injection. Oh injection, jadi ya tadi masukan dari Om Dev juga, dan diingatkan himbauan juga dari Om Dev untuk part-part yang digunakan Om Dev yang dijual atau memang digunakan untuk para customernya itu diperuntukkan untuk mobil injection yang lebih bagus atau apa gitu ya? Iya, karena kan gini ya, menurut kita kan lagi, kebanyakan orang datang ke saya itu nggak nyari performa sih, kebanyakan kalau mau pasang-pasang barang ini mereka pasti nyarinya efisiensi. Iya, kalau ngomong performa itu kayak bonus buat mereka. Efisiensi kantong yang pasti Om ya. Iya, karena BBM yang lumayan mahal saat ini Om ya. Iya, yang datang ke saya itu justru nyari efisiensi, sehingga mereka, Om tolong dong mobil saya biar irit. Awal itu dulu di kepala mereka. Ketika iritnya dapat,
lalu terjadi performa di mereka, itu mereka langsung puas ke saya, gitu loh. Bahkan merekomendasikan ke kawan-kawannya. Seperti itu. Berarti untuk teman-teman yang ingin datang ke Om Dev, ini di wilayah Jakarta Timur Om ya? Enggak dong, Bekasi ya? Bekasi Barat udah. Oh, masuknya Bekasi Barat. Iya, di Bekasi Barat. Itu posisinya nggak jauh dari keluaran tol, bisa dari keluaran tol Jati Bening, atau keluaran tol Bekasi Barat, atau lewat Jol Pondok Kelapa. Itu dekat banget. Jadi memang tempat Om Dev ini benar-benar strategis banget. Atau apa, dari teman-teman dari segala penjuru Jabodetabek kalau mau datang bisa langsung ke sini, welcome banget. Sebelum memang datang atau apa bisa DM atau follow IG dari Om Dev. Itu nanti ada deskripsi di video ini. Oh ya, Om, thank you banget nih Om atas penjelasan mobil Evalanya ini. Mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman masalah mobil MPV ataupun mobil Evala dan berbagai macam mobil atau apa dengan teknologi yang Om jelaskan tadi. Oke Om Dev, makasih banyak nih udah tadi dijelaskan secara gamblang, detail tentang masalah mobil, tentang masalah teknologi atau apa. Nanti teman-teman mohon izin nih subscriber atau follower gua untuk kalau ingin bertanya-tanya langsung ke Om Dev, bisa follow IG-nya, nanti ada deskripsi di video ini. Siap. Oke, siap. Om Dev, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu untuk usahanya. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Oke. Ya, teman-teman, sekian videonya. Jangan lupa tonton video How to Concept, jangan lupa subscribe, like, comment, share dan ke teman-temannya. Jangan lupa juga follow IG-nya How to Concept. Terima kasih.